dokter mukanya pernah murung jadi bopeng, nggak masalah, nggak masalah. Ya, tapi untuk dokter Eka, kamu sudah menyakiti banyak tenaga kesehatan. Ya, jadi kalau ngomong kamu itu hati-hati, ya. Bopeng harus dirawat jika tidak kan bopeng jika dirawat dengan baik. Nah, bosmu sendiri gimana? Bosmu sendiri itu dokter temuin itu bopengnya parah-parah banget, jauh lebih parah dibanding dokter. Coba dong DRL ngomong bopengan nggak? Kan bopengan juga, gitu loh. Kok dokter nggak pernah nyerang DRL bopeng? Tuh coba, nggak kan? Pernah nggak? Dokter bilang DRL bopeng, pernah nggak? Nunggu lama, seminggu, nggak nunggu lama. Sinyalnya, udah? Udah? Udah ada? Oke. Udah ya? Ya. Jadi gitu ya. Oke, jadi hati-hati ya. Untuk Hans Pranata, Benjamin Button. Benjamin Button hati-hati ya. Kamu masih mau nyerang? Kalau untuk Arif Avanda, Panda, kamu hati-hati ya. Hati-hati. Itu Arif Avanda, kamu semakin kamu dokter itu sudah mau diem loh. Dokter itu sudah mau diem. Tapi Rahma, anak buah kamu, Arif Avanda, Panda, masih aja ngoceh. Kamu mau nasihatin dia buat diem nggak? Dokter tahu semuanya loh. Ada foto, ada yang lagi pesta begini-begini di Medan. Lagi begini-begini, tapi bukan yang dihisap, bukan rokok loh. Apa kira-kira yang dihisap? Coba dokter tanya dong. Dihisap di Medan, tapi bukan rokok. Kira-kira apa guys? Hah? Kamu bisa nggak Rahma? Suruh suami kamu sampean. Bukan suami kamu, bukan siapa? Bukan suaminya dia. Siapa? Arif Avanda diam. Bisa nggak? Suruh Panda diam. Udah, nggak usah. Ngulang soal karput. Oke. Untuk karput, oke. Untuk Hans Pranata alias akun yang namanya Benjamin Button. Masih ngoceh-ngoceh? Hans Pranata masih ngoceh-ngoceh kamu? Kalian berdua pernah masuk penjerong bareng. Masih ingat nggak? Sama akun apa nenek apa? Ya, itu mah tinggal dilaporin aja, hilang dia akunnya. Ya, nggak penting, nggak perlu dinaikin. Ya. Jadi doktif yang namanya Kartika Putri, ya, itu hatinya tuh mulia banget, dia nggak seperti doktif. Kalau doktif mau dilapor aja lah, nggak mau tarik. Ya, Kartika Putri tuh baik banget. Bener nggak DRL? Kamu pernah ketemu sama Teh Kartika Putri sama suaminya Habib Usman di pesawat? Bener nggak? Kamunya nunduk-nunduk, ketakutan banget gitu, nunduk-nunduk gitu, ketakutan, bener nggak? Kayak seperti ketemu sama doktif. Kamu ketakutan banget, kenapa? Kalau kamu benar, kamu akan lantang berdiri dengan gagah, kamu akan bilang, saya tidak bersalah doktif. Tapi kenapa di depannya doktif, di depannya Kartika Putri, di depannya Habib Usman, kamu begini? Kamu tundukkan kepala kamu dengan penuh ketakutan. Kenapa? Hah? Tapi itu tidak kamu pertontonkan ke masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tolong ya, kalian harus cerdas. Jangan percaya di media dengan apa yang gerombolan sirkus itu berikan. Hoax. Gitu. Kalian digiring untuk bisa percaya sama mereka. Sudah, hentikan. Dan kalian ini konglomerasi skincare. Ya, bukan dokter sama sekali nggak ada yang namanya iri sama rezekinya, nggak ada. Dokter nggak ada tuh iri sama Iren something, nggak ada tuh sama sekali, sedikit pun. Beliau bisa pasang gede tuh banner di jalan, nggak ada sedikit pun dokter iri. Kenapa? Karena yang dia jual tuh bener, dia nggak nipu masyarakat. Gitu. Berani misalnya apa? Skintific. Gitu. Dari Cina. Kenapa dokter jualin? Ya emang bener, emang bener. Meskipun brandnya dari luar, dari Cina, emang bener. Gitu, brand lokal. Oh dokter pengen dijatuhin brand lokal, ngapain dokter pengen brand lokal pun naik, tapi yang bener gitu loh. Jangan kita kalah. Jadi dokter itu kalau di Korea misalnya, dokter lihat kok brandnya Korea bener. Ada sih satu brand juga yang dokter cek ini kok aneh. Jadi dokter lakukan pengujian berulang-ulang, nanti akan dokter kasih tahu gitu.
Yang terkenal juga sih nama brandnya. Gitu, pasti heboh juga tuh nanti. Gitu. Berarti Doktif laporkan dulu ke Badan POM. Gitu. Aneh soalnya. Jadi kita ada Doktif itu iri, ngapain? Doktif itu senang karyawannya Doktif. Kalau kerja sama Doktif, kontraknya udah selesai, mereka mau buka sendiri. Doktif senang, Doktif dukung. Gitu loh. Seneng lah yang namanya orang tuh maju, tapi maju dengan cara yang jujur. Gitu. Bukan maju dengan cara nipu masyarakat, jual produk yang overclaim. Apanya yang bisa dibanggain? Terus masyarakat yang sudah beli produk kamu, yang belum dipakai, yang kamu akuin sudah overclaim, kamu tarik, kamu ganti. Itu yang namanya owner yang tanggung jawab, gitu loh. Jangan seperti kelakuan kamu sekarang, ya Rama, CS. Itu. Yang Doktif juga sesalkan, kenapa sih kamu tuh menyerang reseller? Guys, kalian bisa record nggak sebentar lagi? Kalian record ya, Doktif di 50.000. Biar dia nyampe ini, omongannya Doktif ini. Gitu. Kalian share, ya. Harus nyampe ini, gitu. Iya, jadi untuk Rahma, SS, reseller dari baju, nya kamu bantuin ya. Atau kalau enggak yang ya, yang hutang-hutang tuh, kamu kan punya banyak hutang tuh, ya kan? Masa Doktif perlu sampein chatnya? Kan nggak mau, Doktif sudah bilang, nggak ada yang namanya sebarin chat. Kalau ada yang sebarin chat, kamu, Reza Gladys, siapapun, Doktif akan serang kalian dengan undang-undang ITE. Ya, oke? Nggak ada, itu data pribadi. Itu namanya chatting pribadi. Baik ke Reza Gladys, ke SS, kemanapun, ke Rama, ke siapapun. Doktif udah nggak rela, sama ini Doktif diem loh. Kasihan Doktif itu. Kalau sekarang doang nggak bisa, Doktif sudah maju, udah nggak bisa, gitu. Doktif akan maju. Oke. Terus untuk tadi sampai mana tadi guys? Oh ya tadi nge-record ya buat ini ya. Oke. Dibilang ya, 50 nih. Udah record ya guys ya. Oke. Boleh minum dulu nggak sebentar? Minum sebentar ya. Ini namanya taro latte guys, taro latte. Ini bisa dipasang ini nggak sih? Dipasang apa namanya itu? Apa namanya? Apa namanya? Keranjang gitu nggak bisa ya? Nggak bisa dipasang keranjang ya? Nanti aja deh, nggak, Doktif nggak mau jualan. Jadi di sini, ada nanya jualan. Doktif mau ini ya, mau minum dulu sebentar ya. Oke. Untuk Rahma CS, kamu meminta Doktif memberikan resellernya. Apapun yang terjadi dengan Doktif, itu bukan hak kamu. Jadi kalau kamu minta, itu saya meminta hak saya. Dari mana itu hak kamu? Doktif kan beli e-commerce. Mau Doktif kasih datanya ke kamu atau tidak, itu bukan hak kamu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, asal kamu tahu, Rahma CS, data dari reseller sudah ada di tangan Badan POM jauh sebelum kasus ini viral. Artinya, Badan POM sudah mengetahui dengan jelas reseller itu. Jadi nggak perlu kamu sok-sokan ya pakai kenapa ini harus dilindungin, tidak ada. Ya, udah mulai Doktif spill nih rahasianya ya, dibuka ya. Ini nggak perlu ya, Badan POM sudah tahu. Sejak kapan? Sejak lama. Doktif nggak perlu kasih tahu ke kalian sejak kapan ya. Oke. Nah. Oke. Jadi dia mau serang Doktif dari mana lagi? Tidak boleh mereview. Enggak. Doktif sudah berdiskusi. Prof Taruna tidak pernah melarang. Itu gorengan kalian. Doktif sudah tanya, apakah ada dari video Doktif yang melanggar? Tidak ada. Dari Badan POM. Mau ngomong apa lagi? Apa? Prof Taruna itu fake. Prof Taruna itu dipercaya oleh Pak Prabowo untuk memimpin perubahan di Badan POM. Dan kalian tahu kenapa kok pabriknya disegel? Kenapa? Itu adalah salah satu bentuk kinerja dari Badan POM yang gercep. Itu adalah kinerjanya Prof Taruna. Gitu. Kenapa? Karena produk-produk yang ada diproduksi itu tidak sesuai. Artinya overclaim. Ya, jadi Badan POM itu bekerja, guys. Ingat banget Prof Taruna bilang, Doktif, we are watching on you.
Gimana coba? Jadi Doktif itu nggak pernah ya berseberangan dengan Badan POM. Oke? Kok buram? Nggak buram kan ya? Enggak, di sini cahayanya emang gini. Tuh, udah dilap tuh, udah dilap. Dah. Sini silau guys, soalnya di sini ada jendela. Silau. Oke. Udah ya. Thank you. Apalagi yang mau ditanya, iya backlight lu tuh gak bisa pindah, Doktif kan gak niat untuk ini. Oh iya, untuk siaran-siaran televisi ya, maaf banget, mungkin besok ya, besok di acara apa besok? Pagi-pagi ambiar. Besok Doktif diundang di pagi-pagi ambiar ya. Untuk stasiun yang lain, Doktif mohon maaf untuk istirahat sebentar ya. Doktif nanti nggak mau lagi digoreng. Oh pengen masuk televisi, pengen pansos. Ya Allah, Doktif itu nggak pengen terkenal. Ya, Doktif itu nggak pengen terkenal. Tapi karena saya dari Aceh, hai. Jadi Doktif paling hanya bisa menghadiri di pagi-pagi ambiar dulu ya guys ya. Jadi Doktif belum bisa menghadiri siaran televisi. Doktif mau nyalon, mau istirahat ya, capek. Ini suaranya udah pada mau habis. Doktif mau nyalon aja gitu. Dicolong sama Doklip. Kan Doklip udah dapet dia. Doklip udah dapet topengnya. Udah dikasih ya. Yang kemarin itu emang Doktif beliin dari Venice, Itali buat bukan beli dikasih. Untuk Venice karena temennya Doktif kan ada di sana juga. Dibeliin, dikasih, disupport. Banyak sih dikirimnya topengnya jadi gonta-ganti gitu guys ya. Laksanya di Kopi Logic enak. Jadi buat teman-teman yang daerah Tebet pengen mampir, pengen main di Kopi Logic, main aja ke sini. Laksanya enak. Kayak laksa yang di kalau pas yang kita ke KL ya. Ini dong, pas kita di KL. Laksanya laksa KL ini. Gitu. Udah, Dokter Eka kan udah dibahas tadi ya guys ya. Terus apalagi tadi udah dibahas tadi ya. Untuk Arif Afanda, kamu tanya deh sama bos kamu sebelum kamu ngoceh ya. Bener nggak ocehan saya ini begini-begini, karena akan menjatuhkan image dari bos kamu sendiri. Yang kedua, Arif Afanda, kalau kamu kena pasal kebanyakan, nanti gak akan ngurusin itu bos kamu, gak akan bantu. Kenapa? Untuk bayar utangnya aja nggak selesai. Apalagi bayarin kamu nanti di dalam, gak akan bisa. Ya. Jadi kamu kalau di sana tuh, kalau ngomong ya, itu cekin aja, screenshot aja nanti itu cekin ya. Jadi kamu lihat tuh. Gitu loh, hati-hati kalau mau ngomong. Masalah udah kebanyakan kamu itu masih ngoceh aja, menjelekkan nama brand, menjelekkan nama bos kamu sendiri, ngerti gak sih? Jangan kampungan gitu, udah kampung, Doktif tahu udah kampung udah, tapi jangan semakin diperparah. Gini, yang bantuin Doktif, asisten rumah tangganya Doktif tuh, Tait ya kemarin itu lulusan SD mungkin, ya. Tapi kelakuannya jauh lebih terhormat dibanding seorang Rahma yang lulusan SMP, gitu. Kenapa? Karena ternyata lulusan sekolah itu memang nggak menjamin. Tuh buktinya karakternya TFT jauh lebih bagus dibanding karakter seorang Sela yang lulusan SMP. Gitu. Rahma maksudnya. Gitu. Ya. Ya lulusan SMP emang. Gitu. Sedangkan TFT lulusan SD, tapi kalian bisa lihat. Gitu. Kok bisa begitu karakternya? Nah, sekarang si Arif Afanda ya, dia punya bos lulusan SMP itu nggak bisa mendidik nih anak buahnya ini. Jelas-jelas menjelekkan nama brandnya, hancur nama brandnya. Rahasia apa lagi nih bisa kita bongkar satu persatu nih? Yang dari Medan udah ya, ketahuan ya. Ada fotonya yang lagi begini ya, tapi bukan rokok yang diiniin ya. Masih mau ngoceh, gitu. Oke. Udah nggak apa-apa. Terus untuk yang DRZ ya, kamu jangan jadiin SS dong sebagai pionnya kamu. Kamu dong yang bilang, Reza Gladys. Bisa nggak kamu bilang, Doktif pemeras gitu. Tapi dari mulutnya Reza Gladys ya, gitu. Doktif pemeras, Doktif penipu ngomong, gitu. Ya, jangan pakai mulutnya anak buah kamu, kan jadi kena. Sela kena, Rahma kena, Arif Afanda kena. Gitu ya, bisa dibuktikan nggak? Kalau nggak bisa dibuktikan, kan kalian ini kan orangnya kan seneng banget tuh, harusnya kalian kirim tuh screenshot, cekrek transfernya, cekrek terima duitnya, gitu dong. Goreng Reza Gladys, gitu ya, cekrek, gitu. Ini enggak ngoceh aja kemana-mana, gitu.
Pernah nggak dokter terima duitnya? Giring guys, giring seolah-olah dokter godain suami kamu gitu. Ih, ngapain? Kan suami kamu juga terkenal begitu. Mau dibongkar? Mau? Reza, mau gitu misalnya, ayo. Jangan, kamu dokter kan, suami istri dokter kan, gitu. Jadi jangan. Nanti dokter bakalan live, ya. Nanti tapi ya, ini sekarang nanti dokter bakalan selesai, ada kisah. Akan ada kisah di negeri seberang ya. Jadi dokter akan menceritakan kisah di negeri seberang suami istri yang penjual skincare flexing. Tapi negeri seberang, berarti nggak bilang di sini. Negeri seberang, antah berantah, gitu. Ya, nanti mungkin 1 jam lagi ya. 1 jam lagi dokter bakalan kasih tahu kalian ya ceritanya bagaimana kisah penjual owner skincare flexing atau dokter sebut ratu flexing dari negeri seberang. Ya, kuncinya sebetulnya gini guys. Yang tidak mengaku memiliki bujer-bujer, ternyata mentransfer uang ke bujer untuk menyerang owner skincare lain yang flexing, dan yang diserang adalah raja flexing. Aduh, gitu ya. Serem amat sih, kotor banget ini persaingannya. Gitu ya. Jadi dokter mau makan dulu, bongkar, jelas dokter bongkar ya. Tunggu 1 jam lagi dokter bakalan live ya. Beda guys ya. Jadi raja dan ratu flexing ini bukan sepasang suami istri. Itu cluenya ya. Cluenya. Jadi di negeri seberang itu satunya ratu flexing, satunya raja flexing. Negerinya berbeda guys. Gitu. Ya. Oke? Oke guys ya. Oke guys, nanti dokter bongkar, tungguin 1 jam lagi ya. Oke guys ya, kalian juga makan ya, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, terus kurangin makanan gula, karbo. Ya, ayo kita hidup sehat. Jadi untuk mendapatkan kulit yang sehat, itu makanan kalian juga harus sehat. Caranya gimana? Kurangin makanan yang tinggi gula. Salah satunya juga tinggi karbo, karena karbo itu juga akan jadi gula, gitu. Ya, jadi kalau bisa skip, terus kurangin. Terus ada lagi yang untuk mengurangi berat badan kita, itu salah satunya dengan kurangin konsumsi buah. Ya, mumpung dokter ingat, karena banyak banget pasien kemarin juga bilang, dok kok saya susah sekali ya untuk menurunkan. Nah, kurangin konsumsi buah, tapi perbanyak makan sayuran. Ya, kenapa? Karena buah itu juga ada kandungan gula, namanya hidden fructose. Ya, gula tersembunyi itu yang bikin kalian susah untuk turun. Ya. Oke, thank you ya yang udah buat ngasih gift, thank you. Aduh gak disebutin satu-satu, banyak banget. Dan memang terima kasih buat giftnya. Nanti tunggu 1 jam lagi, kalian siap-siap aja. Oke, denger-denger ada yang mau preskon ya, monggo silakan preskon. Hati-hati nanti pada saat preskon omongannya ya, jangan sampai nyerang diri sendiri ya, jangan sampai blunder. Terus untuk pengacaranya, untuk lawyernya, Ibu Tit gitu ya, Ibu dokter mohon nasehatin ya klien ibu beserta anak buahnya ya untuk berhati-hati Bu. Kalau perlu ibu merekam. Jadi ibu perlu alat perekam nih Bu. Kalau pada saat lagi diwawancara atau diperiksa gitu sama ibu, kan pasti konsultasi tuh. Ibu harus ada perekam ya Bu. Karena nanti dia ini bisa lupa ingatan yang diomongin apa besoknya berubah Bu. Gitu. Jadi ibu hati-hati jangan sampai jadi korban juga. Ya Bu ya. Oke ya Bu ya. Ibu Eltit gitu ya Ibu ya. Salam kenal dari Doktif ya Ibu. Salam cerdas dari Doktif. Bye. 1 jam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.